Halo Sobis, selamat datang di AgriTalk. Kenalin, aku Gima selaku podcaster di AgriTalk kali ini. Oke nih Sobis, hari ini kita kedatangan salah satu KM agribisnis yang memiliki jaringan sosial di LinkedIn. Tentunya sahabat agribisnis sudah pernah mendengar tentang LinkedIn, bukan? Tapi dari aku sendiri sih, aku masih penasaran gimana caranya menggunakan LinkedIn dengan baik. Oke, sebelum itu teman-teman Sobis langsung aja kita ajak perkenalannya. Oke Kak, halo Kak. Mungkin boleh perkenalan dulu dan boleh cerita ini Kak, kegiatan Kakak akhir-akhir ini ngapain aja sih Kak? Oke, kenalin, aku Teguh Wilanto. Aku mahasiswa semester 7 agribisnis UPN Veteran Jawa Timur. Nah, untuk kesibukanku saat ini memang fokus di menyelesaikan skripsi sih dan mau mulai penelitian gitu. Oke nih Sobi. Jadi inilah dia Kak Teguh. Kita akan bercerita tentang LinkedIn ya hari ini. Oke Kak, aku mau tanya nih Kak. Kita langsung masuk ke pertanyaannya ya. Boleh? Em, apa sih Kak itu LinkedIn secara general supaya teman-teman agribisnis itu tahu apa sih itu LinkedIn gitu. Mungkin bisa dijawab. Oke, nah ini aku izin jawab ya. Nah, LinkedIn itu memang suatu platform yang digunakan untuk berjejaring secara profesional. Nah, di dalamnya ini ada beberapa kegiatan nih yang bisa kita lakukan. Nah, yang pertama itu untuk mencari pekerjaan atau internship. Nah, apalagi kita kan untuk seorang mahasiswa yang kedepannya memang fokus untuk mencari pekerjaan. Nah, untuk yang kedua itu ada memberi informasi mengenai lowongan pekerjaan. Nah, ini biasanya tugasnya dari HR atau para manajemen perusahaan gitu sih. Kemudian yang ketiga itu bisa dilakukan juga untuk belajar atau mengikuti course. Nah, di LinkedIn itu ada kita bisa mengikuti course secara gratis. Nah, itu namanya LinkedIn Learning. Nah, itu bisa kita Oh. akses kalau kalian mau gitu. Oke oke Kak, berarti banyak hal yang bisa kita dapatkan melalui jaringan LinkedIn ini ya Kak? Betul, Oke, betul. aku mau tanya lagi nih Kak, dari awal Kakak membentuk LinkedIn ini, apa aja sih Kak yang harus kita masukin di dalam profil kita? Supaya kan kayak Kakak bilang tadi, kita bisa dilihat HR, terus kita bisa daftar yang lainnya juga gitu. Itu apa aja sih Kak komponennya? Oke, nah untuk LinkedIn sendiri memang ada beberapa part kan, ada beberapa Mhm. part yang harus kita isi nih. Nah, yang penting itu yang pertama itu memang kita harus melengkapi profilnya. Nah, di dalam profil itu kita memang ada beberapa part yang dimana itu ada pengalaman, kemudian organisasi atau achievement, kemudian sertifikat-sertifikasi yang pelatihan-pelatihan yang pernah kalian ikuti atau ya berbagai hal lain yang bisa dimasukkan juga boleh. Oke, berarti dalam memenuhi profil kita itu kita bisa ngasih sertifikat pendukungnya ya Kak? Betul. Mmm, terus aku mau tanya lagi nih, Kak, Kakak mulai kapan sih mulai menggunakan LinkedIn ini gitu? Dan ya mungkin bisa dijawab Oke, dulu. oke. Kalau menggunakan LinkedIn memang aku sejak maba emang udah Mhm. aware untuk menggunakan LinkedIn dan mulai ngebangun gimana sih profil LinkedIn yang bagus sejak maba. Dan hingga saat ini memang masih terus belajar sih gitu. Oke oke. Terus mulai fokusnya di LinkedIn itu kapan sih, Kak? Dan apa sih, Kak, awalnya tujuan Kakak, kenapa mau kayak kan banyak orang yang, "Oh aku tahu LinkedIn, aku Hmm. punya akun LinkedIn," tapi kayak nggak terlalu aktif di LinkedIn-nya. Jadi tujuan Kakak apa sih aktif di LinkedIn gitu? Oke, nah untuk tujuannya sendiri, dulu tuh aku memang mulai fokusnya di semester 4 atau 5-an lah ya. Mhm. Nah, itu memang aku pengen mulai cari informasi-informasi magang kan. Kan kita kalau di agribisnis tuh ada KKP. Nah, Oh itu kita ya. juga mulai cari-cari informasi mengenai KKP di situ. Aku memang kemudian selanjutnya itu terus sih berlanjut terus semester 5 aku juga cari-cari informasi mengenai intern, apalagi kalau mahasiswa kan penting ya untuk mendapatkan pengalaman melalui intern. Nah, salah satunya kita bisa dapatkan melalui LinkedIn gitu. Oke Kak, aku mau tanya lagi nih Kak, gimana sih cara Kakak itu menambah koneksi di LinkedIn? Karena kan, dari aku sendiri ya Kak, aku mulai kayak belajar-belajar LinkedIn, tapi kayak Oke. banyak banget komponen-komponen yang di LinkedIn itu, aku belum ngerti gimana sih cara ngisinya, gimana supaya kita nggak ke-notice gitu. Itu gimana sih Kak caranya? Oke, nah ini sebenarnya aku belum sampein ke manapun, cuma aku Heeh. memang pernah nyampein ke beberapa temanku aja yang memang pengen ngembangin akun LinkedIn-nya mereka. Nah, ini salah satu tipsnya. Nah, kalau kita mau berkoneksi, misal ada satu HR nih yang kita pengen koneksiin gitu. Nah,
itu kan ada nih kayak hubungkan gitu kan. Ada kalau di profil HR-nya tuh ada titik tiga, itu ada pilihan hubungkan atau personalisasi undangan gitu kan. Nah, biasanya kan kita fokusnya ke yang hubungkan ini aja kan. Mhm. Langsung kita klik itu langsung kekirim lah undangan koneksi kita ke HR. Tapi ini memang kalau dilakukan untuk sesama mahasiswa sih oke ya. Tapi Mhm. kalau untuk orang-orang yang istilahnya memiliki jabatan di perusahaan itu bakal kurang kenotis gitu sih. Nah, caranya itu pilih yang personalisasi undangan. Nah, di dalamnya itu kita bisa nambahin pesan yang eh, pengen kita sampaikan untuk seseorang yang ingin kita koneksiin gitu. Aku biasanya sih ngisi perkenalan diri singkat sih, Mhm. nama, kemudian jurusan dan juga universitas. Kemudian aku sampaikan secara langsung keinginan untuk berkoneksi dengan bapak, ibu atau kakak secara profesional seperti itu. Nah, itu bakal lebih menjadi poin plus bagi seseorang yang pengen kita koneksiin. Kan lebih kelihatan itu kayak jadinya lebih profesional dan lebih niat lah istilahnya gitu sih. Nah, itu change atau kesempatan buat diterimanya itu bakal lebih tinggi gitu. Oke, Kak, aku mau tanya lagi nih, Kak. Menurut Kakak nih, Hmm. LinkedIn yang bagus itu gimana sih, Kak? Oke, link ini yang bagus ya. Ini sebenarnya um, tergantung orang-orangnya masing-masing sih ya. Mhm. Yang penting, yang pertama mungkin lengkap gitu ya. Ya, bagian dari tiap-tiap section yang ada di profilnya itu lengkap Mhm. dari mulai perkenalan dirinya, kemudian pengalaman-pengalamannya, achievement, kemudian sertifikatnya itu juga lengkap Mhm. semua. Itu makin lengkap, makin banyak itu juga makin bagus gitu kan. Nah, kemudian yang kedua semakin banyak koneksi. Kan itu ada biasanya kan kalau di LinkedIn ada 500 plus koneksi itu kan. Iya. Nah, itu bisa menjadi salah satu poin plus nih buat kalian atau kita gitu kan. Soalnya kalau semakin banyak koneksi yang kita miliki itu Mhm. kan kalau di mata HR atau mata-mata orang-orang manajemen di perusahaan itu kan semakin terlihat profesional gitu Mhm. kan. Gitu sih. Jadi Oke. itu. Oke, Kak, berarti kan Kakak ngomong ada beberapa hal yang kita singgung tadi Hmm, tentang sertifikat nih, Kak. betul Itu betul. sertifikat apa aja sih ya yang boleh kita masukin? Karena kan dari Sobat Agribisnis juga kan mungkin udah memperoleh beberapa sertifikat nih, Kak. Hmm. Apakah sertifikatnya itu harus berupa sertifikat, kejuaraan atau bisa seperti peserta aja gitu? Gimana sih, Kak, ciri-ciri sertifikat yang mungkin bisa dilirik HR gitu? Oke, nah sertifikat ini banyak ya macamnya ya. Yang pertama mungkin yang paling dekat dan paling bisa kita milikin itu adalah sertifikat organisasi. Nah, Hmm. itu kan kita pasti kalau mengikuti beberapa kepanitiaan atau Ya. organisasi itu kita dapat sertifikat. Nah, itu bisa kita cantumkan tuh di situ sebagai poin tambahan agar semakin menarik lah LinkedIn kita gitu. Kemudian sertifikat pelatihan. Pelatihan itu juga bisa kayak BNSP ataupun ikut course-course gratis kayak Mhm. dari MySkill ataupun Revoyu gitu juga bisa kita cantumkan sebagai tambahan poin plus gitu. Oke, berarti nggak hanya sertifikat-sertifikat juara atau lomba gitu ya, Kak? Oke, jadi untuk Sobis sekalian, berarti kayak sertifikat mereka lakma juga bisa tuh, Kak? Betul, Karena itu bisa. pelatihan pengkaderannya kan, Betul, Kak? betul. Oke, Sobis. Jadi di pengisian LinkedIn juga teman-teman bisa mencantumkan sertifikat-sertifikat yang dimiliki teman-teman karena itu sangat mendukung ya, Kak, untuk Betul, betul. dilirik sama HR. Jadi aku mau tanya juga nih, Kak. Kan banyak orang yang bilang melalui LinkedIn kita Hmm, bisa mendapatkan jaringan sosial yang luas gitu. Terus betul. itu berdampak kan, Kak, tentunya untuk karir. Itu Hmm. sejauh ini, Kak, dari pembuatan atau penggunaan Kakak selama di LinkedIn, sejauh apa sih, Kak, itu berdampak ke karir? Oke, nah untuk dampaknya sendiri yang aku rasain memang ini sangat-sangat berdampak ya, apalagi buat aku yang istilahnya nggak punya orang dalam gitu kan. Nah Mhm. itu sangat bermanfaat buat aku. em, yang pertama ini aku KKP. Nah KKP ini Mhm. dulu aku sempet bingung gitu kan nyari-nyari perusahaan mau di perusahaan mana ya aku ikut KKP gitu kan. Nah terus akhirnya aku cobalah cari-cari di LinkedIn. Nah ternyata adalah satu perusahaan yang sedang buka internship gitu. Jadi aku coba reach ke HR-nya dan Mhm. ternyata dari HR oke. Nah, jadi aku bisa nih KKP di sana. Terus kedua itu aku ada magang di semester 5 itu aku semester 6.
itu aku ikut magang kan sambil studi independen. Nah, magangnya ini secara mandiri. Nah, itu aku cari juga di LinkedIn. Nah, disitulah aku coba-coba cari apply di beberapa tempat. Nah, akhirnya ada yang nyantol nih satu dan oke nih bisa aku jalanin gitu. Kemudian yang ketiga juga internship selama eh, perpindahan dari semester 6 ke 7 itu aku juga ikut intern di satu tempat. Nah, itu juga dari LinkedIn aku ada koneksi dari HR gitu. Oke, Itu oke Kak, berarti kayak untuk membuka jalan Kakak untuk KKP, untuk magang magang, itu bisa dapat dari situ ya Kak. betul. Terus kalau itu kan kayak Kakak yang bilang kan kita bisa langsung personalisasi ke Hmm, HR-nya. Nah, hmm. itu kita tahu kalau kita dapat feedback itu dari mana sih Kak? Oke. Nah, ini maksudnya yang undangan koneksi itu Mhm ya? mhm. Nah, oke. Biasanya itu kita dapat informasi atau notifikasi ya, kalau udah diterima itu biasanya ada langsung sih kayak undangan Anda diterima oleh bla 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 Oh, gitu. oke. Gitu sih. Nah, jadi kalau misal, oh ya satu tips lagi buat cari koneksi atau HR itu biasanya aku tuh cari perusahaan yang aku minatin, terus ada tuh di orang atau pegawainya gitu kan. Nah, itu aku bisa lakuin di situ, terus cari HR, kemudian coba deh aku apply yang kayak caraku tadi gitu. Oke oke. Oke Kak, aku mau tanya nih, Hmm. kita bahas sedikit lebih dalam tentang Oke, LinkedIn oke, ya. Mungkin oke, nggak terlebih dalam, tapi aku pengen tahu nih. oke, oke. Oke Kak, mungkin dari LinkedIn ini, mungkin Hmm, nggak Kak kita untuk dapat teman baru? hmm, Kalau misalnya kan tadi dari tadi kan kita belajar tentang kayak ke HR hmm, gitu kan. oke. Kalau untuk ke teman baru kayak misalnya seseorang yang udah berprestasi juga dari universitas lain atau Hmm. dari negara lain itu mungkin nggak Kak? Itu mungkin banget karena kita selain cari-cari koneksi dengan pihak-pihak perusahaan, kita Mhm. juga bisa koneksi dengan mahasiswa-mahasiswa lain dari dari universitas lain yang mungkin banyak prestasi segala macam. Kan biasanya kalau mahasiswa-mahasiswa seperti itu kan bisa ini kan biasanya update status di LinkedIn. Nah, Iya. update status ini juga penting kalau kita punya achievement, punya pencapaian atau pengalaman-pengalaman organisasi segala macam itu bisa kalian update status di LinkedIn biar banyak orang yang tahu kalau kalian tuh udah nyelesain course, nyelesain em, mendapatkan pengalaman lomba segala macam gitu kan. Nah, itu sih yang bisa kita lakukan. Hmm, oke Kak, aku sebenarnya udah punya akun LinkedIn kan Kak, Oke. tapi aku masih bingung cara penggunaannya gimana. Jadi Hmm, kayak karena kan kayak Kakak bilang kan, dari maba aku udah punya akun itu dan karena itu oke. udah disuruh sama kayak ada lah pembicara ketika saat maba dulu kan Betul, betul, bilang betul. bahwa akun LinkedIn itu sangat berguna, apalagi kedepannya nanti sebagai mahasiswa kan Kak. Nah, Betul. terus waktu aku buka itu kan daftar, terus Oke. diisi gitu kan. Hmm, Nah, habis itu kalau misalnya kita menggunakan Instagram atau Twitter itu kan kita bisa nambahin caption nih, Kak. betul. Sedangkan kalau di LinkedIn itu, apa aja kan kita tadi Kakak bilang kita bisa upload tentang sertifikat itu. Nah, kalau biasanya di Instagram kan kita bilang, "Oh, aku baru Hmm, selesai pengkaderan nih," gitu. Nah, ya sertifikatnya adalah buktinya gitu. Kalau di betul, LinkedIn betul. itu caption-nya apa aja sih, Kak, yang harus kita isi gitu? Oke, nah ini sih kalau aku ada dua bagian yang pengen aku fokusin di sini. Mhm, Nah, yang pertama itu section di mana di profilku oke nih. oke. Nah, itu kan memang kita bisa nyantumin pengalaman-pengalaman organisasi misal. Nah, kita pengen cantumin sertifikat. Nah, itu pun kita juga harus nambahin beberapa caption gitu kan, Mhm, biar lebih terpercaya. Nggak hanya kita cantumin sertifikat, udah selesai. Nah, kita bisa cantumin tas-tas kita atau tugas-tugas yang kita lakuin selama di organisasi tersebut dan di posisi oh, tersebut, oke. terus pencapaian-pencapaian yang kita dapatkan selama menjabat di organisasi tersebut Oke. gitu bisa. Jadi nggak hanya kosongan sertifikat aja. Nah, kalau yang kedua tadi kan di profil kan. Nah, Mhm. ini di bagian status. Nah, ini penting Oh, setelah kita mengikuti organisasi, course segala macam itu juga kita harus update status di LinkedIn. Jadi mhm. kita bisa cantumkan juga sertifikat, terus dokumentasi-dokumentasi kegiatan seperti saat ini juga itu juga bisa dicantumkan gitu. Gitu dan itu kita bisa cantumkan ya lagi tugas yang kita Mhm. lakukan terus pencapaiannya. Nah, kalau pencapaian ini kalau bisa itu dalam bentuk kuantitatif. Nah,
Kuantitatif maksudnya gimana? Mm-mm. Nah, kalau misal kita ada ikut organisasi nih, kan kita nggak hanya mengikuti satu kepanitiaan kan. Ya. Nah, itu misal ada beberapa kepanitiaan, misal 4 kepanitiaan dalam berapa bulan gitu, dan pencapaian kita dalam hal itu apa gitu. Itu harus kita Cantumin. cantumin gitu. Itu sih yang penting buat caption yang kita cantumin di LinkedIn gitu. Oke Kak, terus apa ya? Aku mau tanya, kalau misalnya kan tadi kita bilang kita bisa berkoneksi dengan orang lain, dengan kayak mahasiswa lain gitu. Itu Hmm, kalau di Instagram nih Kak, kita hmm. kembali lagi ya Kak, Oke, karena oke. aku bener-bener buta tentang LinkedIn ini. Oke, Nah, oke, kalau di oke. Instagram kan kita bisa nge-DM gitu Oh, kan. Nah, kalau kan kita bisa tanya-tanya gimana sih cara kamu mendapatkan ini gitu kan. betul, Karena kan betul. beberapa orang dapat beasiswa, Hmm, sedangkan ada memang yang dapat beasiswanya dari program kampus gitu. Sedangkan adalah orang dia dapat dari LinkedIn, dibilang gitu kan kita oke. bisa tanya-tanya tuh Kak tentang itu sama dia. Itu gimana sih Kak caranya? Oke, nah ini ya memang ya buat ngertiin LinkedIn, jujur kalau dari aku juga dari Mhm. maba pun sampai sekarang masih terus belajar, masih terus ngembangin gimana sih cara menggunakan LinkedIn yang efektif gitu kan. Nah kemudian untuk berkomunikasi ya dengan orang-orang LinkedIn, yang pertama memang yang paling mudah itu kita koneksi dulu. Mmm, Itu memang biar lebih ke notice ya pesan kita. Kalau kita nggak koneksi, itu memang sulit ternotis sama orang-orang yang ada di LinkedIn. Kita harus ke koneksi dulu, kemudian kita mhm, langsung reach up aja ke DM mereka. iya. Jadi kita bisa nanya, nyapa lah pertama, terus kenalan Mhm, segala macam, terus tanya aja langsung. Itu sama aja kok, nggak jauh beda sebenarnya heeh, kayak Instagram gitu oke kan. oke. Cuma memang kalau di LinkedIn kita bisa gunakan bahasa yang lebih profesional dan juga lebih sopan lah istilahnya Oke ya, oke. biar lebih sesuai lah dengan LinkedIn, tempat berjejaring secara profesional gitu. Oke Kak, aku mau tanya lagi. Nah, Hmm, apakah isi LinkedIn kita itu harus monoton? Maksudnya hmm, monoton di sini, kan tadi kita di awal mungkin bisa mencantumkan kayak kalau aku oke. seorang organisasi gitu, Hmm, aku seseorang yang bergabung dalam sebuah organisasi, jadi aku mencantumkan kepanitiaan yang aku ikuti dalam organisasi. Tapi mungkin kan Kak, aku mengikuti kayak hmm. misalnya aku dapat beasiswa, Oh, aku bisa, kayak bisa dapat sertifikat dari aku oke. magang, itu bisa dicantumin di situ atau memang harus fokus ke satu bagian kayak organisasi aja atau magang aja gitu, itu Mhm. bisa nggak, Kak? Oh, oke. Ini bisa banget sih kalau menurut Mhm, aku. Jadi nggak harus full organisasi atau oke, pengalaman intern aja yang ada di LinkedIn kamu gitu mhm, kan. Nah itu bisa dicantumin berbagai kegiatan yang bisa ngedukung profesi kamu ke depan atau mhm, berjaring secara profesional lah istilahnya. Itu bisa kamu masukkan. Kayak beasiswa itu kan mhm, pastinya misal ada beasiswa yang ada ini kan, ada tahapan-tahapan seleksinya kan. Nah itu kan iya, pastinya nggak semua orang bisa lolos beasiswa itu. mhm, Nah, itu bisa nunjukin bahwa kamu tuh punya kualitas gitu di situ. iya. Itu bisa banget. Oke, Kak, aku mau aku banyak tanya banget ya. Oke, aku mau tanya dikit lagi ya, Kak, Oke. sebelum kita lempar pertanyaan yang dari KM Agribisnis Oke, nih, oke. Kak. Oke, aku mau tanya dikit Hmm, lagi. Nah, kalau misalnya kayak gitu, hmm. apakah itu nanti mengganggu kita untuk dilihat HR nggak, Kak? Soalnya kan itu kan Oh, mungkin hari ini aku memposting tentang organisasi, terus besok aku memposting tentang magang, ini ah. kok bertabrakan nih magang sama Hmm. organisasinya gitu, itu mungkin nggak? Oke, nah untuk hal tersebut enggak sih, karena sepengalamanku, Mhm. eee, sempat berkoneksi kan dengan beberapa HR dan Mhm, juga sempat ngobrol-ngobrol dengan HR gitu kan di beberapa perusahaan. Nah, kalau di LinkedIn memang semakin kamu aktif tuh semakin bagus gitu loh, nggak mmm, hanya dalam lingkup organisasi aja, hanya tapi juga di kegiatan-kegiatan lainnya kamu aktif, "Oh, anak ini memang punya kualitas nih di sini," gitu kan. Nah, nggak hanya itu, kalau misal kamu cantumin kayak portofolio kamu di LinkedIn itu mmm, juga bisa banget oke kan. oke, Itu menunjukkan kalau kamu tuh orangnya aktif gitu kan, nggak mhm, hanya mengikuti satu kegiatan aja gitu oke, kan. Nah, untuk yang lebih fokusnya mhm, biasanya HR tuh lihat dari CV-nya sih. Nah, kalau CV itu memang harus fokus ke Eee, posisi atau profesi yang kamu inginkan itu sih. Kalau LinkedIn kamu semakin banyak, semakin aktif itu semakin bagus gitu. oke, Kak, terima kasih untuk itu. Sekarang tadi dari KM Agribisnis juga udah penasaran, Kak, tentang Oke. LinkedIn. Jadi langsung aja untuk Kakak kameramen bisa dibacakan pertanyaan dari KM Agribisnis.
Oke, ini aku langsung jawab ya. Oke, yang pertama triknya. Oke, yang pertama triknya yaitu tentu saja profilnya harus profesional ya. Profil yang profesional itu seperti apa? Ya tadi seperti yang kita sempat bicarakan ya, itu kita memiliki lengkap ya semuanya dari section-section yang dibutuhkan. Kemudian yang kedua adalah koneksi kita. Koneksi yang kita miliki itu sudah cukup banyak dan kita tuh terlihat profesional gitu. Kemudian gimana sih biar dilirik oleh HR? Nah, kita yang pertama kita bisa ikutin perusahaan-perusahaan yang kita pengen kerja di sana atau dream company yang kita pengen kerja di sana. Misalnya aku nih pengen kerja di suatu perusahaan A lah. Nah, itu aku langsung ikutin yang pertama ikutin laman perusahaan, itu kan biasanya ada di LinkedIn. Kemudian yang kedua kita reach up, kita cari orang-orang yang bekerja di perusahaan tersebut. Utamanya HR sih. Kalau aku utamanya aku cari yang HR, kemudian aku koneksi dengan caraku yang tadi dengan personalisasi undangan gitu sih. Gitu semakin dapat dilihat oleh orang-orang di perusahaan tersebut. Gitu. Nah, ini sih kalau dari aku kan tadi sempat aku omongin juga kan kalau semakin banyak aktivitas atau kegiatan yang kalian cantumin di LinkedIn itu semakin bagus. Nah, kalian lebih baik kalau di LinkedIn itu cantumin aja segala kegiatan yang kalian ikuti dari misal dari organisasi, beasiswa segala macam itu kalian bisa cantumin aja biar kalian terlihat semakin aktif dan juga semakin profesional. Nah, untuk lebih fokusnya lagi, kalian bisa fokus di CV-nya. Kalau CV itu memang harus fokus ke bidang yang memang kalian minati, kemudian posisi di perusahaan yang kalian inginkan gitu. Itu sih lebih fokus mending di CV-nya aja. Kalau di LinkedIn kalian semakin aktif semakin bagus. Oke, oke Kak, kita udah cerita banyak nih Oke. tentang LinkedIn dan kita udah membahas banyak juga. Ternyata ya teman-teman agribisnis kalau LinkedIn itu benar-benar bermanfaat bagi kita mahasiswa untuk menambah jaringan sosial kita. Karena semakin banyak atau semakin aktif kita di LinkedIn, kita juga semakin banyak dilirik oleh HR ya Kak. Betul, Oke, betul. semakin mudah kita untuk mendapatkan jaringan yang kita inginkan itu. Oke Kak, kita udah bahas banyak nih tentang LinkedIn, kita udah sampai di pembahasan terakhir kita. Oke. Mungkin dari Kakak boleh kasih sedikit closing statement buat KM Agribisnis? Oke, di sini aku pengen nyampein buat sobat agribisnis semua, buat keluarga mahasiswa agribisnis, mulailah untuk membangun profil LinkedIn kalian sedini mungkin karena memang untuk memiliki profil LinkedIn yang bagus itu nggak bisa hanya selesai dalam satu hari, itu bisa selesai ya, nggak kayak bangun candi gitu kan. Ya. Jadi harus bertahap memang dari mulai awal ngebangun profil, kemudian masukin kegiatan-kegiatan yang kalian ikutin. Jadi mulai sedini mungkin fokus buat cari pengennya kalian kemana ke depannya, kalian harus tahu goals kalian. Jadi terus gali potensi dan juga belajar, jangan berhenti belajar gitu. Gitu buat closing statement aku kali ini. Oke. Terima kasih. Oke, sobat agribisnis, banyak udah yang kita bahas tentang LinkedIn. Jadi untuk teman-teman agribisnis, mulailah saat dini, mulai sejak dini ya Kak, untuk Betul. membuat akun LinkedIn. Karena semakin bagus LinkedIn kalian, semakin besar kemungkinan untuk kita memiliki jaringan sosial yang luas. Oke teman-teman agribisnis, terima kasih karena telah menyaksikan AgriTalk hari ini. Sampai jumpa di AgriTalk selanjutnya. Bye-bye. Dadah.